Oh my God, ada Yesus masuk ke dalam YouTube. Wow, pertanda apa ini? Halo teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan yang baik sampai hari ini teman-teman, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan yang kita lakukan pada kesempatan ini. Teman-teman, saya berterima kasih sekali atas dukungan dari teman-teman semuanya untuk terus berkembangnya channel Noverina Solihin sebagai channel penginjilan, teman-teman. Sehingga lewat channel ini banyak orang-orang yang sedang lemah iman bisa dikuatkan, yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan, dan memang sudah kuat ya, mantap di dalam Tuhan semakin lebih dimantapkan lagi, teman-teman. Ya, inilah misi dari channel Noverina Solihin, yaitu memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya, sehingga banyak orang bisa mengenal Allah dan diselamatkan. Teman-teman, channel ini bukan hanya untuk mengcounter serangan-serangan terhadap kekristenan dari luar, tetapi juga serangan-serangan terhadap iman kekristenan dari dalam kekristenan sendiri. Karena kita tahu iblis itu bekerja dari segala penjuru, teman-teman, ya. Dari segala penjuru, ya. Kita dihajar dari luar dan kita juga dihajar dari dalam. Disinilah ya dibutuhkan kejelian kita, kemudian kecerdasan kita dan hikmat, ya, yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa membedakan, ya, mana pengajaran dari Allah dan mana pengajaran dari iblis. Karena iblis ini bisa menyusup ke dalam kekristenan juga, ya. Ke dalam kekristenan juga mereka bisa menyusup begitu. Nah, kali ini teman-teman, saya akan lebih fokus untuk menjelaskan fenomena yang baru-baru saja jadi viral ya di dunia per-YouTubean, teman-teman, ya. Apalagi di kalangan para mu'alaf. Wow, mereka dapat seperti mendapatkan bahan ya yang sangat digoreng-goreng ya dengan secara luar biasanya sebagai bahan pembahasan mereka ya di YouTube. Nah, tentunya dalam hal ini kita tidak bisa membiarkan begitu saja supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, tidak terjadi kesimpang siuran ya terhadap kekristenan yang sesungguhnya, teman-teman. Karena mereka para mu'alaf ini tentunya akan melihat fenomena ini dari perspektif seorang mu'alaf dan tentunya juga dari perspektif iman Islam mereka begitu. Nah, saya akan mencoba untuk melihat fenomena ini dari perspektif kekristenan secara alkitabiah, supaya nanti tidak ada terjadi simpang siur pemahaman di antara umat Kristen sendiri. Nah, teman-teman, ini berangkat dari sebuah kejadian ya, teman-teman ya. Sebuah kejadian di channel GNAS channel ya. Nah, pemilik channel ini adalah namanya Katie, dia berdomisili di USA, teman-teman. Mereka mengadakan live streaming ya. Live streaming, ada beberapa orang yang ada di sana yang membahas, saya tidak tahu apa yang ingin mereka bahas, saya tidak tahu. Nah, tapi kita semua dikagetkan ketika mereka masih asik ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah satu dari mereka bersuara, ya, dia mengaku sebagai Tuhan, begitu, ya, akulah Tuhanmu, begitu kan? Kalian di sini sangat beruntung karena aku yang membawa kalian ke sini,
gitu ya, ke channel itu maksudnya. Nah, dia mengaku dia adalah Tuhan Yesus. Wow, ya. Ini ada apa begitu kan? Nah, semua orang kaget ya. Ada apa gitu? Kok bisa dia ini ya? Mengaku-ngaku dia adalah Tuhan Yesus gitu. Jadi seperti kemasukan roh lah begitu ya, kemasukan roh gitu. Tapi roh apa begitu ya? Apakah betul-betul itu Yesus yang masuk ke dalam dia atau roh apa? Nah, ini yang mau kita lihat secara alkitabiah ya, teman-teman. Ini pula yang sangat viral ya, dibahas di kalangan ustadz ya, oleh teman-teman kita para mu'alaf. Nah, tentu tidak ketinggalan yang namanya Jonathan Nandar ya. Pasti dia senang sekali dengan adanya fenomena ini. Wow ya. Untuk jadi bahan lelucon ya. Jonathan Nandar ini membuat ya sebuah video itu berbincang-bincang lah ya di antara Filipus Christian, itu seorang mu'alaf, katanya ini mantan dari Kristen karismatik, dengan Jonathan Nandar. Nah, mereka ini membahas tentang fenomena munculnya Tuhan di YouTube, teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya kita akan mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh mereka berdua. Jadi perbincangan kita pada pagi hari ini mungkin ada beberapa yang kita akan bahas. Salah satunya diantaranya ya yang saya ingin mengetahui tanggapan dari Ustadz terkait dengan Yesus masuk YouTube. Kemudian juga fenomena apa itu Bapak Ibnu Kalam ini, saya sebetulnya kasihan banget gitu ya, sudah sepuh begitu, akan tetapi dikuasai oleh kuasa roh-roh kegelapan begitu. So, teman-teman, jadi mereka akan membahas tentang fenomena Tuhan masuk ke YouTube, teman-teman ya. Jadi ini sudah menjadi perhatian banyak orang ya, baik di dalam kekristenan sendiri maupun di luar kekristenan. Sebelum dia membahas itu ya, membahas tentang Tuhan masuk ke YouTube, ada beberapa hal yang ingin saya counter dulu, teman-teman ya, yaitu ada pernyataan dari Ustadz Filipus Christian ya. Tadi dia juga akan membahas tentang Bapak Ibnu Kalam, tetapi saya tidak akan menanggapi itu karena saya belum banyak tahu tentang Bapak Ibnu Kalam ya, saya belum tahu banyak tentang beliau ya, jadi saya tidak akan counter dulu ya. Nah, kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Filipus Christian berikut ini. Kan Kristen ya, karena menganggap ada firman yang menjelma menjadi manusia, ada kalamullah yang menjelma menjadi manusia. Padahal kalamullah yang menjadi manusia bukan hanya Isa alaihissalam. Adam juga tercipta dari kalamullah, Hawa juga tercipta dari kalamullah. Kemudian yang masih banyak lagi yang tercipta dengan kalamullah, bahkan alam raya ini juga tercipta dari kalamullah atau perkataan atau firman Tuhan. Jadi maka jadi kun fayakun. Nah, belum lagi selesai satu persatu deretan kekonyolan mereka, muncul lagi satu kejadian yang kemudian sontak membuat kami para mu'alaf ini angkat bicara, karena bukan untuk mendiskreditkan tetapi untuk menjelaskan kepada pemirsa sekalian supaya kita cerdas dalam menanggapi kabar atau berita-berita yang tampil di media sosial kita. Salah satunya yaitu kemunculan Tuhan ya. Jadi Tuhan sekarang sudah berinovasi untuk bisa masuk ke semua lini, dan itulah kuasa Tuhan luar biasa ya. Memang Tuhan itu punya kuasa, segala kuasa bisa dilakukan Tuhan, dan saking berkuasanya Tuhan pun masuk ke channel YouTube ya gitulah. So, teman-teman, tadi Ustadz Filipus mengatakan bahwa banyak yang jadi murtadin begitu ya. Nah, salah satunya alasannya karena percaya bahwa kalamullah itu menjadi manusia begitu ya.
Nah, jadi kalamullah itu menjadi manusia. Nah, dia menganggap bahwa kalamullah itu juga bisa menjadi Adam. Nah, dia tidak bisa membedakan Yesus Kristus itu bukan ciptaan dari kalamullah, bukan, beda dengan Adam. Yesus Kristus itu adalah firman itu sendiri, atau kalamullah itu sendiri, atau firman Allah itu sendiri, ya. Jadi dia bukan ciptaan dari firman Allah, bukan, tapi dia adalah firman Allah itu sendiri. Bisa bedakan ya, bisa bedakan ya. Makanya sudah jelas itu tentang itu dituliskan di Yohanes 1 ya, itu membicarakan tentang firman itu, menjelaskan tentang firman itu begitu. Nah, kita akan lihat ya, kita akan lihat apa kata firman Tuhan di Yohanes 1 ya. Nah, firman yang telah menjadi manusia. Ya, mari kita simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Ya, jadi firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu belum dijadikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, nah disinilah dimulainya konsep Allah Tritunggal. Ya, jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi kalau firman itu menjadi manusia, maka manusia itu adalah manusia Allah. Nah itu, ya, di situ mulainya konsep Allah Tritunggal. Ya, kemudian segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh siapa? Oleh firman Allah tadi, ya. Nah, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sangat clear di sini, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah firman itu sendiri. Dan firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Ya, dan firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan firman itu adalah Allah. Sangat clear di sini. Jadi tidak bisa disamakan dengan Adam. Ya, tidak bisa disamakan dengan alam semesta ini yang diciptakan oleh firman itu. Ya. Bisa bedakan nggak sih? Ya, Ustadz Filipus ya. Nah, kemudian kita lihat ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, seperti Ustadz Filipus tidak mengenal Dia. Ya, padahal Dia itulah yang menjadikan Ustadz Filipus, yang menciptakan Ustadz Filipus juga. Ya, jadi Dia telah ada di dalam dunia. Siapa Dia? Yesus Kristus tentunya yang sudah ada di dalam dunia. Ya, dunia dijadikan olehnya. Jadi Yesus Kristus itu adalah pencipta dunia ini. Ya, nah, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, seperti Yonatan Nandar dan Ustadz Filipus ini tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Ya, makanya mereka jadi mu'alaf gitu, karena dia gagal untuk mengenal firman Allah ini yang adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Ya, mereka berdua gagal untuk memahami itu dengan benar. Makanya mereka melangkah keluar, ya, melangkah keluar meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, tapi semua orang yang menerimanya, ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa apa? Yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, ingat, menjadi anak-anak Allah jangan dikatakan lagi Allah melahirkan anak, bukan. Ini sebutan, yaitu menjelaskan tentang adanya relationship, ya, hubungan yang sangat dekat antara bapa dengan anak, ya, antara Allah dengan kita. Makanya kita disebut anak Allah, ya, anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, ya. Jadi saya dulunya yang tidak percaya menjadi percaya, ya, kepada firman ini, firman yang telah menjadi manusia, ya. Saya menjadi percaya kepadanya dan saya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya, ya, untuk menjadi anak Allah. Begitu, ya. Dan sebaliknya yang terjadi dengan Ustadz Filipus dan Yonatan Nandar. Mereka melangkah keluar, sementara saya melangkah masuk. Jadi alhamdulillah channel YouTube sekarang itu bisa dimasuki oleh Roh Tuhan, ya begitu. Dan ini bagi kami sangat nyeleneh karena sesuai dengan pengalaman kami para mualaf, di mana kami dulu beragama Kristen, kami pun pernah mengalami apalagi fenomena-fenomena kemunculan Tuhan melalui kesurupan atau kerasukan Roh Tuhan atau kemasukan Roh Kudus istilahnya itu sering terjadi di gereja saya karena saya kebetulan adalah mantan Kristen Pantekosta atau Kristen karismatik yang setiap hari setiap ibadahnya selalu kami seolah kami kepenuhan Roh Kudus selalu berkata-kata dalam berbagai bahasa. Padahal saya juga pernah kepenuhan Roh Kudus, ya. Saya pernah berkata-kata dalam berbagai bahasa, bahkan dalam bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Eropa, semua bahasa Spanyol, bahasa Sulawesi, bahasa Jawa. Saya berkata-kata dalam bahasa roh, tapi saya yang atur sendiri lisan saya. Teman-temanku, seperti kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Filipus tadi, bahwa dia ini juga adalah mantan Kristen karismatik, ya. Dia mengatakan bahwa dia dulu juga sering kerasukan roh katanya, ya. Dan dia bisa kalau lagi kepenuhan roh istilahnya dia itu bisa dia berkata-kata dalam berbagai bahasa, begitu teman-teman, ya. Tapi akhirnya dia mengatakan bahwa itu dia buat-buat sendiri, begitu, ya. Dia karang-karang sendirilah, begitu kan. Nah, lalu apa pandangan Alkitab dengan adanya fenomena ini, teman-teman? Ya. Saya sih tidak akan banyak membahas tentang itu dalam kesempatan ini, tapi saya hanya akan menyinggung sedikit dari perspektif Alkitabiah. Ya. Sebenarnya di 1 Korintus 13 itu sudah jelas dikatakan, ya, bahwa bahasa roh itu adalah bagian dari pewahyuan. Begitu, salah satu bentuk dari pewahyuan, ya. Kenapa bahasa roh saat itu bahasa lidah, ya? Dalam Alkitab tidak ada bahasa roh, tapi lebih tepat tuh bahasa lidah sebenarnya, ya. Itu terjadi di hari Pantekosta, ya. Dan waktu itu kenapa masih terjadi bahasa roh, ya? Kemudian masih ada karunia melakukan mujizat, ya. Masih ada karunia bernubuat, itu karena proses pewahyuan itu belum selesai. Jadi proses pewahyuan saat itu masih berjalan, teman-teman, ya. Ketika proses pewahyuan selesai, maka yang namanya bernubuat, yang namanya berbahasa lidah, yang namanya karunia melakukan mujizat itu pun selesai, ya. Karena karunia bernubuat, karunia melakukan mujizat itu hanya diberikan kepada para rasul dengan tujuan untuk meneguhkan firman yang mereka sampaikan, untuk meneguhkan Injil yang mereka sampaikan, ya. Mengapa perlu diteguhkan dengan kuasa-kuasa dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu? Supaya orang-orang yang mendengarkan penjelasan atau pemberitaan Injil dari para rasul ini bisa percaya, ya. Karena bagaimana mungkin seorang yang sangat sederhana yang mereka kenal sebagai nelayan tiba-tiba memberitakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bagaimana mereka bisa percaya, ya, orang-orang saat itu? Nah, karena itulah para rasul ini diberikan kuasa untuk melakukan berbagai mukjizat di depan mata banyak orang, ya. Mereka bisa membangkitkan orang mati, mereka bisa mematikan orang hidup. Ya, seperti Ananias dan Safira itu dimatikan, ya, oleh rasul, begitu. Dan banyak orang-orang yang juga sudah mati dibangkitkan, ya, yang sakit disembuhkan, begitu, ya. Begitu banyak kuasa-kuasa mukjizat yang sudah dipertunjukkan, ya, oleh para rasul.
Bahkan Rasul Paulus dengan menyentuh sapu tangannya saja, dikibaskan sapu tangannya saja, orang bisa sembuh. Ya kan? Nah, dan juga ada memegang jubahnya saja, orang sudah sembuh. Nah, begitulah kuasa-kuasa yang diberikan kepada para rasul saat itu untuk meneguhkan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Ya, lagi-lagi teman-teman, ya, ketika proses pewahyuan selesai, ya, proses pewahyuan selesai, maka karunia-karunia untuk melakukan mujizat, untuk berbahasa lidah dan untuk bernubuat itu pun selesai, ya, tidak ada lagi. Nah, kita bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 8, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Kasih tidak berkesudahan. Yes, kasih tidak berkesudahan. Bahkan sampai di sorga pun kita masih mempunyai kasih, ya. Tapi nubuat akan berakhir, ya. Bahasa roh, dalam ini sebenarnya bahasa lidah, ya. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, teman-teman, apa yang tidak sempurna? Ya, apa yang sempurna? Yang sempurna di sini, ya, dalam bahasa aslinya toteleon, artinya Alkitab. Ya, jadi itu kata benda mengacu kepada Alkitab, ya, bukan person, ya. Ada juga yang memahami itu adalah Tuhan Yesus begitu. Jadi Tuhan Yesus nanti datang kedua kali baru bahasa lidahnya berhenti, ya. Baru karunia bernubuatnya berakhir, baru kuasa melakukan mujizatnya selesai begitu. Tidak, ya. Jadi yang dimaksud dengan yang sempurna di sini itu adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Karena bentuk katanya netral, ya, netral, yaitu benda, ya, benda, teman-teman. Ya. Jadi ketika Alkitab selesai dikanonkan, selesai ditulis, ya, sudah ditutup, ya, di kitab Wahyu 22 ayat 21 finish. Nah, ya, dan setelah itu tidak ada lagi pewahyuan. Tidak ada lagi pewahyuan, sudah close, ya, dan Alkitab sudah di lockdown, sudah dikunci oleh Tuhan, ya. Di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa barang siapa yang menambahkan, ya, nah, akan ditambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Bahaya sekali kalau berani-berani menambah-nambahi firman yang ada di Alkitab ini, ya. Dan barang siapa mengurangi apa yang tertulis di dalam kitab ini, maka daripadanya akan diambil bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi sangat-sangat jelas, ya, bahwa Alkitab ini sudah sempurna, sangat sempurna, ya. Jadi omong kosong kalau ada setelah itu mengatakan bahwa Alkitab ini disempurnakan, ya, oleh kitab yang setelahnya datang, begitu. Omong kosong, ya, karena Alkitab ini adalah yang sempurna. Jelas di sini tertulis 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika ayat 10, ya, tetapi jika yang sempurna tiba, ya, hello teman-temanku yang muslim, dengarkan, ya, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, ya. Dari bahasa aslinya yang sempurna ini adalah Alkitab, firman Allah, itulah yang sempurna itu. Apa yang tidak sempurna yang akan lenyap tadi, yaitu bahasa lidah, karunia bernubuat, karunia melakukan mujizat, itu akan berhenti, ya. Nah, ini teman-teman yang bisa saya bikin clear, ya, tentang apa yang dikatakan oleh Ustadz Filipus tadi, ya. Bahwa bisa jadi dia memang dalam berbahasa roh saat dia masih Kristen itu dia buat sendiri, bisa jadi teman-teman. So teman-teman, kita akan mendengarkan kembali apa yang dikatakan oleh Ustadz Yonatan Nandar berikut ini.
Tuhan, mengaku Tuhan, mengaku bahasa ini, bahasa itu. Di dalam perspektif Islam ini bagaimana sih? Apakah betul itu roh Tuhan? Apakah jin yang masuk ke dalam manusia? Begitu. Kalau memang itu bukan settingan ya, tapi pas kejadian begitu. Silakan, Bang Filipus. Sudah dipahami pertanyaannya? Iya, ya, sudah dipahami. Ya, kalau kejadian atau fenomena semacam ini bukan menurut saya, tetapi kalau menurut pandangan kita orang beriman, tentu saja sesuai dengan prinsip Alkitabiah bahwa itu hanya ada dua hal kejadian seperti itu. Benar adanya ada kejadian fenomena kemasukan roh, tetapi bukanlah dari roh Tuhan. Ya, pertama. Yang kedua, sudah pasti ini adalah settingan. Teman-teman, tadi Ustadz Yonatan Nandar bertanya kepada Ustadz Filipus, ya, apakah yang masuk di YouTube itu, ya, masuk di YouTube itu adalah benar-benar Tuhan Yesus, atau roh atau jin gitu yang masuk? Ya, jin itu iblis ya, teman-teman ya. Jadi roh setan gitu, ya, yang masuk itu. Nah, ini menarik untuk kita bahas, teman-teman, ya, apa kata Alkitab tentang fenomena ini, ya. Kita tentunya tidak akan membahas apakah jawaban dari Ustadz Filipus, karena kan cara pandang dia dengan cara pandang Alkitab sudah berbeda, begitu, ya. Nah, saya ingin hanya memberikan sebuah penjelasan supaya masalah ini jadi terang benderang ya, teman-teman ya. Tidak menjadi pemikiran bagi kita semua sebagai orang percaya, begitu. Dan tidak menimbulkan kebimbangan di hati, begitu kan. Apa sebenarnya yang terjadi, begitu. Nah, kita akan mau memastikan ini, biarlah firman Tuhan sendiri yang menjelaskannya kepada kita. Saya akan membuka 2 Korintus 11. Teman-teman, saya pikir ini ayat ini sudah sangat sering saya bacakan ya, saya bahas, yaitu tentang adanya Yesus lain, ya. Tentang adanya Yesus lain, roh lain, ya, roh lain dan Injil lain. Nah, ini Tuhan Yesus sudah mengingatkan, begitu ya, melalui Rasul Paulus, begitu. Jadi ini sudah diwanti-wanti dari sananya, begitu. Jadi kita memang harus sangat hati-hati dan kita harus sangat waspada. Kita harus menguji setiap roh dan menguji setiap apapun yang kita dengarkan dan kita lihat, teman-teman, ya. Saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 3, ya. Ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, ya, dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, teman-teman, ya, ini peringatan yang sangat penting untuk kita semua, untuk kita waspadai, ya, yaitu akan adanya Yesus lain, akan ada roh lain, dan akan ada Injil lain. Nah, Yesus lain itu bisa bermanifestasi di mana-mana, teman-teman. Tidak hanya di luar sana, ya, di luar sana, begitu, ya. Tapi dia juga bisa bermanifestasi di dalam kekristenan sendiri. Sehingga orang Kristen susah membedakan mana Yesus yang sesuai Alkitab dengan Yesus yang lain, begitu, ya. Nah, di sini tentunya dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang Yesus yang sejati ini. Ibaratnya, kalau kita ingin mengenali barang palsu, kita harus mengenali dulu barang aslinya dengan sangat-sangat baik, ya. Kalau kita tidak mengenali barang asli dengan sangat baik, nah kita riskan untuk tertipu. Karena kita tidak bisa membedakan mana barang asli, mana barang tiruan. Begitu. Nah, kita tahu bahwa iblis itu selalu menyamar.
ya, dia menyamar jadi Mesias, dia menyamar jadi Yesus, begitu. Nah, karena apa? Karena dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi, ingin disembah, ya. Itu sudah komitmen dia dari awal bahwa dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi dan ingin disembah oleh manusia ini, gitu. Jadi dia meniru banyak hal, ya, dari Tuhan Yesus, begitu. Dengan tanpa malu-malunya dia bisa merasuki orang-orang dan mengaku dirinya adalah Tuhan, begitu teman-teman. Ini yang terjadi dengan channel JNAS yang kemarin kejadian itu, ya, dimana satu orang dari mereka yang ada di live streaming itu mengalami kerasukan, ya, sehingga mengatakan saya ini Tuhan, begitu kan. Wow, serem ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati sekali. Nah, apakah itu roh, ya, apakah itu betul-betul roh Tuhan yang ditanyakan oleh Yonatan Nandar tadi? Kita lihat teman-teman apa perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya, di Lukas 21 ayat 7, ya, ayat 7 sampai 9. Ya, saya hanya bacakan dari ayat 7 sampai 9, yaitu tentang permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandanya kalau itu akan terjadi?" Ya, ini yang ditanyakan adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan, ya, untuk menjemput kita orang-orang percaya. Tubuh kita diubahkan dan kita terangkat ke angkasa menyongsong Tuhan Yesus di sana. Nah, ini sudah di depan pintu teman-teman, sudah tidak lama lagi karena tanda-tanda sudah semakin jelas, ya. Nah, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah, ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Teman-teman, jelas sekali di sini Tuhan Yesus sudah menasehati kita semua, ya, bahwa tanda-tanda kedatangannya itu sudah dekat, sudah sangat-sangat dekat, ya. Salah satu tandanya adalah yaitu dengan adanya orang-orang yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengatakan, "Akulah dia." Nah, ini persis yang terjadi di YouTube itu, ya. Dia mengatakan, "Akulah Tuhan." Ya, akulah Tuhan. Begitu. Nah, jadi teman-teman, ada dua opsi di sini. Yang pertama, orang itu mengarang-ngarang sendiri atau dia main teater, ya, dia main teater di sana. Yang kedua, dia benar-benar kerasukan roh iblis, ya, sehingga dia mengatakan bahwa dia adalah Yesus. Nah, apapun faktanya, ya, karena apa yang terjadi yang sebenarnya hanya orang itu yang tahu, dan dia tentunya bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengetahui apakah itu dia bersandiwara, dia main teater, atau betul-betul dia sedang kerasukan roh iblis, ya kan? Kalau dia kerasukan roh iblis, ini waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Are you ready, guys? Are you ready? Teman-teman, Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Ya, tiba-tiba orang-orang Kristen lahir baru akan terangkat dan yang lain akan ditinggalkan. Untuk itu, hari-hari ini kita sudah harus menganggap hal-hal yang rohani sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Lebih penting dari hal-hal yang lain. Karena waktunya memang sudah sangat
sangat dekat. Kalau sudah ada orang yang mengaku-ngaku dia adalah Yesus, itu sudah waktunya sangat dekat. Ya, di sini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Teman-teman, kita tidak bisa lagi bermain-main dengan iman kita. Kita tidak bisa lagi menganggap enteng, masa bodoh dengan apa yang kita yakini. Waktunya tinggal sedikit lagi untuk kita bisa mengintrospeksi diri, ya, mengcek and recheck kembali iman kita, memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Kita pastikan itu, karena Tuhan datang tiba-tiba seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu, ya, karena fenomena-fenomena akhir-akhir ini sudah menuju ke sana. Nah, kita tahu COVID-19 itu juga bukan suatu kebetulan. Ya. COVID-19 ini diizinkan Tuhan terjadi supaya manusia di seluruh dunia ini punya banyak waktu di rumah untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mencari Tuhan. Itu ya yang harus dilakukan. Begitu. Tuhan sudah kasih waktu begitu banyak, ya. Tuhan hanya bilang, kalian sudah saya rumahkan, begitu, ya. Saya izinkan untuk tinggal banyak di rumah. Terus ngapain di rumah? Ya. Tuhan mau kita belajar firman Tuhan, buka hati untuk kebenaran, dan introspeksi diri, cek kembali iman kita. Apakah kita sudah punya iman yang benar kepada Yesus Kristus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Alkitab, atau kita melenceng selama ini, ya, atau kita sudah melenceng jauh. Mari kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya di kaki Tuhan untuk kita kembali mengosongkan gelas kita dan mengisinya kembali dengan air yang bening, yaitu kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Lupakan masa lalu, ya. Mungkin dulunya kita sudah melenceng begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tapi yuk, ya, mulai hari ini kosongkan gelas dan isi dengan pengenalan akan Allah yang benar sesuai dengan Alkitab. Teman-teman, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, ya. Dan Tuhan sudah menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Ya. Kita sudah tahu bahwa Alkitab itu adalah kitab nubuatan, ya. Semua yang akan terjadi jauh ke depan itu Tuhan sudah mengingatkan kita, sudah memberitahukan kita. Dan kita harus aware dengan ini, gitu. Tidak bisa dianggap sepele, ya. Mari kita lihat tentang perintah untuk berjaga-jaga saat ini, yaitu dari 1 Tesalonika 5. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 11. Ya, saya harap teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama apa yang tertulis, ya, di dalam ayat ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Masa apa itu? Yaitu rapture, pengangkatan. Ya, tidak ada yang tahu, ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi tidak ada yang tahu, teman-teman, ya. Seperti pencuri tiba-tiba, ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin.
Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Nah, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Teman-teman, tentang rapture itu jelas tertulis di Alkitab. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua, yaitu di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tentang kedatangan Tuhan, ya. Nah, ini kedatangan Tuhan dalam konteks rapture, pengangkatan, ya. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi teman-teman, rapture itu real, ya. Jadi saya khawatir ketika ada yang tidak percaya ada rapture, bahkan dikatakan yang percaya rapture itu adalah sesat, saya khawatir orang ini akan tertinggal. Mengapa? Karena dia lengah, dia tidak berjaga-jaga, begitu. Karena dia tidak berjaga-jaga, ya. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Kristus, yang sudah mati di dalam Kristus, yang sudah mendahului kita, itu akan lebih dulu bangkit. Dia bangkit dulu, kemudian bersama-sama dengan kita terangkat ke angkasa, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, dan kita akan bersama-sama dengan Dia selamanya. Ya, ini yang tertulis di firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin, ya, nanti orang-orang yang tidak percaya kepada rapture ini, tiba-tiba suara nafiri berbunyi, trompet, ya, kemudian penghulu malaikat berseru, mereka tidak mendengarkan itu. Karena mereka tidak sedang berjaga-jaga. Ya. Karena saya dengar, yang mendengarkan itu hanya orang-orang yang akan terangkat. Begitu, ya. Orang-orang yang akan terangkat saja yang bisa mendengarkan suara nafiri, suara malaikat berseru-seru. Orang-orang yang akan tertinggal tidak mendengarkan itu.
Itu persoalannya. Makanya ada di firman Tuhan, di nas lain dikatakan, ketika ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Tiba-tiba aja, kok teman saya di mana ya? Loh, adik saya di mana ya? Kakak saya mana ya? Tadi di sini loh bareng-bareng. Nah, begitu. Lagi makan bakso berdua, tiba-tiba temannya hilang. Ya kan? Nah, mungkin lagi ngobrol berdua, tiba-tiba hilang temannya. Begitu kan? Nah, makanya di Amerika sendiri ya, itu saya dengar sudah ada dicanangkan bahwa pilot itu tidak boleh Kristen dua-duanya. Ya, jadi harus ada agama lain satunya gitu. Nah, ya nggak tahu ya, itu cuman saya dengar-dengar aja teman-teman, tapi nggak tahu pasti, bisa jadi iya gitu kan. Tapi saya tidak bisa memastikan karena saya tidak membaca sumbernya langsung ya, tapi cuman dengar-dengarnya begitu gitu. Ya, supaya tidak terjadi yang tadi. Kalau misalnya pilotnya dua-duanya Kristen lahir baru, dua-duanya terangkat, pilot dan kopilot, pesawatnya bisa kemana gitu, ya, bisa terjun bebas kan. Nah, teman-teman. Jadi harus kita yakini ya, karena firman Tuhan sendiri yang memberitahu kita. Ya, bukan kata si anu, kata si A, kata si B, tidak. Ya, kita hanya standing on the Bible. Apa kata firman Tuhan? Itu yang harus kita yakini. Bahwa rapture itu betul-betul real adanya. Ya, tadi kita sudah disuruh berjaga-jaga. Ya kan? Sekarang sudah diberikan tanda-tanda kedatangannya. Ya, yaitu ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika penghulu malaikat berseru. Nah, itulah sudah ada tanda-tandanya kedatangan Tuhan. Dan tadi juga dikatakan tanda-tanda kedatangannya, banyak orang yang akan mengaku-ngaku dia adalah Yesus, ya. Aku adalah Yesus gitu. Aku adalah Tuhan. Nah, itu yang seperti yang terjadi di itu Yesus masuk YouTube, teman-teman. Jadi harus waspada, harus hati-hati, karena Tuhan Yesus ketika sudah ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus, itu tandanya sudah dekat. Ya, itu tandanya sudah sangat-sangat dekat, teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi untuk bermain-main dengan iman Anda, ya. Sudah tidak ada lagi untuk berkompromi dengan dosa. Tidak ada lagi. Sekiranya ada dari teman-teman yang belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, serahkanlah sekarang juga. Ya. Bagaimana caranya Anda bisa memastikan untuk mendapatkan keselamatan itu? Yaitu dengan mengaku diri Anda orang berdosa, ya, dan mengaminkan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk menggantikan Anda dihukum. Ya, dan sekarang Anda hidup bagi Dia karena Dia sudah mati bagi Anda. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dirimu. Itulah iman kekristenan. Ketika Yesus Kristus hidup di dalam kita, kita dimateraikan ya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah Roh Yesus ya, yang selalu menghuni diri kita, yang mengendalikan hidup kita. Ya. Jadi di luar sana ada yang bertanya kepada saya, kalau sekiranya Anda sudah diselamatkan, bebas dong berbuat dosa. Nah, ini dia ya, pikiran manusia. Pikiran manusia berdosa itu seperti itu. Ketika diselamatkan, bebas berbuat dosa. Hello, Tuhan itu tidak sebodoh Anda, ya. Supaya orang yang diselamatkan ini tidak lagi berbuat dosa, maka Tuhan memateraikan Roh Kudus di hatinya. Roh Kudus inilah yang berfungsi sebagai remote, ya, yang mengatur hidup orang ini. Kalau dia ingin berbuat dosa, langsung remote-nya kasih sinyal, jangan, begitu. Ya, dikendalikan hidupnya oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah bedanya dengan orang-orang yang di luar Kristus. Mereka tidak ada yang menemani mereka, tidak ada yang membimbing mereka, tidak ada Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus di dalam mereka, Roh kebenaran tidak ada di dalam mereka. Makanya mereka bisa sesuka-sukanya berbuat dosa. Tetapi ketika seorang Kristen lahir baru yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, itu sudah enggan berbuat dosa.
Ya. Coba Anda bayangkan. Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menggantikan saya dihukum karena dosa-dosa saya. Apakah saya tega ya untuk berbuat dosa lagi? Tidak tega, teman-teman. Ya, tidak tega. Ya. Apalagi dengan adanya Roh Kudus ya di hati kita yang mengendalikan hidup kita, yang menasehati kita, yang membina, yang membimbing kita, yang mengajar kita kepada seluruh kebenaran Allah. Itu kita sudah enggan berbuat dosa. Kalau tidak percaya, silahkan Anda buktikan sendiri. Anda bertobat hari ini, mengaku diri orang berdosa, ya, kemudian Anda mengaminkan bahwa Yesus Kristus ya sudah menggantikan Anda dihukum, dan Anda hidup bagi Dia. Saat itulah Anda dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan silahkan Anda nikmati hidup Anda bersama-sama dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah bertobat seperti inilah yang akan terangkat. Ya, yaitu orang-orang yang sudah lahir baru, yang betul-betul sudah diperbaharui secara roh, sudah menjadi manusia baru, manusia lamanya sudah mati, manusia berdosanya sudah mati, ya, sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan dia sekarang sudah menjadi manusia baru. Mereka-mereka inilah yang akan terangkat, yaitu Kristen lahir baru. Teman-teman, jangan heran ya, semakin dunia ini ke ujung ya, semakin zaman ini berjalan terus ke akhirnya gitu, akhir zaman, itu berbagai penyesatan akan muncul ya, terutama di dalam kekristenan sendiri. Mengapa kekristenan yang menjadi objek serangan iblis ya? Mengapa kekristenan yang banyak menjadi objek serangan iblis, teman-teman? Karena iblis hanya berurusan dengan iman kekristenan. Karena iman kekristenan itulah yang akan membawa orang kepada keselamatan. Begitu. Kalau yang lain-lain, iblis sudah nggak open gitu. Ya, nggak usah diurus lagi lah, begitu kan? Nah, karena itu banyak sekali ya di dalam kekristenan ini yang harus kita waspadai. Penyesatan akan bertambah banyak di akhir zaman ini untuk merenggut orang-orang ke neraka, teman-teman. Ya. Makanya Tuhan Yesus selalu mengingatkan, jangan anggap semua yang memakai nama Yesus itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Jangan anggap semua yang memakai nama Yesus itu adalah benar. Begitu. Semua harus kita uji. Makanya Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Bahkan pengajaran yang kita terima harus kita uji lagi. Dengan apa kita mengujinya? Tentunya dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kita tahu bahwa komposisi iman dalam kekristenan itu ada 3. Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Jadi iman harus didasarkan kepada pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Bukan iman buta. Ya. Jadi kita beriman karena kita tahu, ya, karena kita punya pengetahuan yang baik, yang benar akan firman Tuhan. Ya, jadi makanya komposisi iman itu pertama itu harus pengetahuan dulu. Ya. Kalau iman tanpa pengetahuan itu iman buta. Ini sangat bahaya. Ya, itu namanya iman buta. Ya, percaya saja begitu. Ya. Udah nggak mau tahu, mau salah, mau benar, pokoknya percaya aja. Ya. Oh, yang penting saya udah percaya Yesus lah. Ya, nggak usah lah macam-macam. Nggak usah baca Alkitab, nggak usah belajar. Ya, nggak usah dengerin tuh videonya Noverina Solihin ngapain. Yang penting percaya Yesus sudah. Nggak bisa begitu. Ya, karena penyesatan di dalam kekristenan itu sangat masif di akhir-akhir zaman ini. Makanya saya suka sekali satu quote yang mengatakan, ya luar biasa teman-teman, bahwa
orang cerdas dan berhikmat itu tidak hanya bisa membedakan yang benar dengan yang salah, ya, tapi bisa membedakan yang benar dengan yang hampir-hampir benar. Hampir-hampir benar ini sebenarnya salah juga, begitu ya. Ya, tetap aja tidak benar begitu, ya. Tapi itulah, ya, jadi orang yang cerdas dan berhikmat bisa membedakan antara yang benar dengan yang hampir-hampir benar. Artinya bisa membedakan barang palsu dengan barang asli. Ya. Bisa disebut barang palsu kalau dia mirip dengan yang asli. Ya. Semakin hebat barang palsu itu, semakin canggih barang palsu itu adalah yang semakin mirip dengan yang aslinya. Bagaimana Anda bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu? Kecuali Anda punya pengetahuan yang baik tentang barang asli. Kalau Anda tidak punya pengetahuan yang baik tentang barang asli, maka Anda akan mudah tertipu. Tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, kalau orang Kristen, kalau ditanya, apakah Anda pasti masuk surga? Kalau masih bicara, ya nggak tahu ya. Ya gimana nanti lah. Tergantung Tuhan lah. Ya tergantung amal kita. Saya pastikan dia belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang apa yang dia imani. Nah, ini memang jadi Kristen itu tidak gampang. Harus mau belajar, mau membuka diri untuk kebenaran, mau cinta kebenaran. Ya. Jadi di hari-hari akhir ini adalah masa-masa penyaringan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih dikasih nafas, masih bisa beraktivitas, masih hidup, masih dikasih nafas teman-teman, ya. Tapi banyak dari teman-teman kita, ya, bahkan ada keluarga kita yang sudah yang tiba-tiba mendahului kita karena COVID. Banyak, ya, kenalan-kenalan kita yang sudah duluan kena COVID. Bisa jadi mereka belum sempat bertobat, belum sempat, teman-teman. Ya, bersyukurlah kita yang masih bisa saling mengingatkan, ya, saling sharing, saling berbagi firman Tuhan, ya, sehingga kita bisa punya waktu untuk memantapkan iman kita kepada Yesus Kristus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di Matius 18 ayat 7 mengatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi, penyesatan semakin menjadi-jadi di akhir zaman ini, teman-teman. Ya. Tapi semuanya kembali kepada kita. Apakah kita akan menganggap santai saja, tidak usah dipikirkan, tidak usah ditanggapi, tidak usah dianggap, tidak usah dibicarakan, biarkan saja, dan bahkan kita tidak menyadari kita sedang berada di dalam penyesatan itu. Ya. Teman-teman, saya kira Tuhan juga mengizinkan kejadian kemarin itu terjadi. Ya, yang mempertontonkan, yang menyebut dirinya Kristen, ya, kepada banyak orang, ditertawakan oleh dunia. Tapi pastikan malam ini mereka bukan bagian dari kita. Karena Tuhan kita sudah mengatakan bahwa akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Itu tandanya waktunya sudah dekat. Teman-temanku,
Saya kira sekian dulu yang bisa saya sharingkan pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini teman-teman bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Semakin cinta kebenaran dan semakin membuat kita berjaga-jaga karena waktunya memang sudah sangat dekat. Jangan lengah, jangan santai, ya, berjaga-jagalah. Teman-teman, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Bersama saya, Noverina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.